Bersama saya Vela Sari dan ada narasumber kita yang pastinya cantik ya Bu ya. Ini ada Ibu Yunia Nurbandini ya dari MDBK SMP Kabupaten Sidoarjo. Tak kenal maka tak sayang di sini Bu. Bisa perkenalkan diri? Ya, baik. Saya geser ya supaya lebih rileks. Lebih nyaman juga ya. Jadi perkenalkan saya Yunia Nurbandini. Saya guru BK di SMP Negeri 2 Sukodono yang sehari-harinya bertugas di sana, dan kebetulan saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua guru BK Kabupaten Sidoarjo SMP Negeri dan Swasta sejak tahun 2015 sampai sekarang. Oh, sudah lama ya. Ya, itu amanah yang harus saya laksanakan gitu. Jadi pengurus MDBK, jadi pengurus guru BK sejak setutan tetap saya ini. Dan saya di sini kan membawa rombongan guru BK SMP Kabupaten Sidoarjo. Berarti beda-beda ya Bu ya? Untuk SMP-nya maksudnya SMP-nya beda-beda ya? Iya, jadi kalau di Sidoarjo itu ada 46 SMP negeri, dan untuk anggota kami yang swasta itu tidak wajib ikut, tapi ada beberapa SMP swasta yang ikut bergabung dengan MDBK. Terus ada juga dari MTS juga ada beberapa MTS yang ikut bergabung dengan kami. Jadi setiap 1 bulan sekali selama 1 tahun ajaran itu 12 kali pertemuan kita laksanakan pertemuan MDBK ini. Jadi kita bertemu untuk menambah atau meningkatkan kompetensi dari guru BK ini. Nah, dalam pertemuan itu kita belajar bersama untuk menambah kompetensi itu dengan mengundang narasumber, atau kita dari kita untuk kita, maksudnya ketika teman-teman kita mempunyai pengetahuan yang baru, habis ikut pelatihan kemana, kita sharingkan ke teman-teman guru BK Kabupaten Sidoarjo seperti itu. Oh iya, dan pastinya berbeda-beda kondisi ya Bu ya? Iya, materinya beda-beda. Ya, contoh kemarin materinya itu tentang podcast seperti ini ya. Kita undang ahli podcast karena yang kekinian kan sekarang podcast ini ya. Lagi tren di mana-mana. Nah, di Sidoarjo juga seperti itu, di sekolah-sekolah itu sedang senengnya anak-anak podcast. Nah, kami guru BK tidak mau ketinggalan, jadi kami juga harus punya ilmunya gitu. Kami undang ahli podcast untuk ngajari guru BK ini belajar bersama guru BK supaya kami punya ilmu di situ. Nah, tidak berhenti di situ. Ketika selesai narasumbernya memberikan materi, kita melaksanakan lomba podcast. Berarti dipraktekkan ya Bu? Langsung praktek. Habis jalan materi langsung praktek ke siswanya. Jadi yang dinilai adalah siswanya. Kebetulan temanya adalah tokoh inspiratif, itu sesuai dengan materi BK ya. Jadi siswanya ini mewawancarai tokoh inspiratif yang menurut dia, menurut siswa ini sosok ini adalah orang yang bisa memberikan inspirasi pada lingkungan di mana dia berada. Jadi yang dinilai dalam lomba itu adalah siswanya, bukan gurunya. Jadi gurunya mengajari siswanya untuk bagaimana caranya mewawancara, bagaimana melaksanakan podcast itu supaya lebih menarik, terus bagaimana siswa ini lebih kreatif lagi membuat pertanyaan-pertanyaan. Itu kan bimbingan dari guru BK yang sudah mengikuti pelatihan ini tadi. Nah, itu secara berkesinambungan di situ. Nah, selanjutnya kemarin kami juga mengundang dari P2A, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita undang di sekolah kami karena sekarang ini kan marak sekali ya perlindungan di kalangan anak-anak. Nah, ini salah satu tugas dari guru BK ya, ini tadi memberikan pemahaman bimbingan kepada anak-anak supaya tidak sampai terjadi perundungan di sekolah. Bagaimanapun juga kan namanya anak SMP itu kan masa sulit-sulitnya ya. Masa di mana kadang saling pandang itu aja sudah jadi apa namanya pertengkaran. Nah, itu kita sebagai
apa namanya, mengantisipasi. Kita undang P2A, kita serap ilmunya di situ, kasus-kasusnya apa saja kita baca di situ, lalu tidak berhenti di situ, kita langsung studi lapangan seperti ini. Dan itu di lapas LP supaya kita tahu kalau di sana kita belajar tentang korbannya, kalau di sini kita melihat langsung studi lapangan langsung tentang ya saya pelakunya kan di sini ya, anak-anak yang berhadapan dengan bunuh ya, seperti itu. Jadi kebetulan sekali Bu ya dalam zaman sekarang ini ya, apalagi memang podcast ini kan sekarang identik sama yang namanya anak-anak muda, milenial. Jadi tidak mengatakan semangat juga buat para gurunya juga harus bisa, muridnya harus bisa, jago ya Bu ya. Harus seperti itu karena ini kami guru BK itu berdoman memberikan bimbingan itu sesuai dengan zamannya. Karena filosofi Ki Hajar Dewantoro itu kan kalau kita mau memberikan pengajaran pada siswa sesuaikan dengan zamannya. Nah kita nggak mau terus-terusan zaman saya menerima pelajaran dari guru saya terapkan kepada murid saya. Itu kan namanya kemunduran. Jadi guru BK harus dinamis dalam artian mengikuti perkembangan zaman. Apa yang diajarkan guru saya dulu belum tentu cocok saya ajarkan pada siswa saya. Jadi ini tadi guru BK harus mengupgrade pengetahuan. Jadi tidak hanya pengetahuan itu kan tidak hanya belajar di kelas seperti itu ya. Jadi pemahaman tentang podcast, terus nanti rencana ke depan ya ini masih direncanakan berikutnya untuk membuat konten. Saya ingin guru BK itu bisa membuat konten yang berkualitas, yang bagus. Karena profesi sekarang, kalau guru BK itu kan profesi yang diartikan guru, dokter dan lain-lain, itu kan salah satu tugas guru BK kan mengawasi siswa tentang karir ya, karir ke depan. Kalau dulu kan kita profesinya itu guru dan lain-lain itu. Nah sekarang tuh lebih profesi kan macam-macam. Jadi YouTuber itu kan uangnya juga bisa banyak gitu kan. Nah kalau mau jadi YouTuber kan kita harus bikin konten yang bagus. Jadi apa, artis TikTok itu apa namanya? Ya artis TikTok itu kan kalau anak-anak bisa bikin konten yang bagus itu kan sudah bisa menghasilkan rupiah gitu untuk mereka, dan itu sudah merupakan profesi yang dulu tidak ada tapi sekarang ada dan menjanjikan seperti itu. Iya, kalau untuk ibu dan guru BK ini ya, kebetulan ini kan lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar ini satu-satunya lembaga pembinaan khusus anak yang ada di Jawa Timur. Jadi ini kali pertama ya Bu ya, datang ke sini ya. Tahun sebelumnya pernah datang di lembaga pembinaan khusus anak di provinsi lain atau bagaimana Bu? Kebetulan untuk di LPK ini kali kedua saya kesini. Kali kedua. Ya, waktu itu saya awal-awal jadi guru BK tahun 2012 kalau nggak salah itu saya kesini untuk berkunjung dan waktu itu masih guru baru. Nah setelah jadi pengurus sudah lama ya, terus ini kan ada tenaga baru guru BK kan sekarang sudah banyak pensiun, ada tenaga P3K yang baru yang masih muda-muda ya, masih muda ini kan saya rasa perlu juga menambah wawasan tentang lembaga pembinaan ini. Di sini saya ajaklah berkunjung ke sini supaya menambah wawasan mereka tentang bagaimana membimbing anak itu seperti itu. Jadi ini 2 kali saya ke sini. Iya, dan memang anak-anak di sini kan anak-anak yang istimewa ya, lain dari yang lain. Ya, istimewa. Jadi sebenarnya kalau anak itu kan kalau di sini dari awal dulu saya ke sini ya masih ini ya, memang yang di sini adalah anak di bawah 17 tahun, 18 atau 17 tahun masih bawah. Jadi ya anaknya seusia segitu di sini, terus cuman ini perkembangannya luar biasa. Iya, saya mau tanya itu kali pertama gitu, yang pertama sama kedua ini gimana ya? 12 tahun yang lalu ya. Di sini tuh masih lantainya hitam ya waktu itu. Masih
besar di depan itu kita foto-foto di situ dulu, cuman tidak sebagus ini kalau dulu. Jadi ini perkembangannya luar biasa sekali, terlihat cantik, tidak mengerikan seperti dulu. Iya, memang. Saya ada pagar yang tinggi yang itu ya, tidak sama lembaga pemasyarakatan ya, dulu masih lembaga pemasyarakatan, sekarang kan lebih di ramah anak lembaga pembinaan ya. lembaga pembinaan. Iya, kalau dulu dari depan itu kita sudah auranya juga menantungkan ini Sebenarnya yang gitu ya. ada pabriknya tinggi. Seingat saya dulu ya, pabriknya tinggi kita masuk, terus tempatnya itu bukan yang seperti ini bayangan saya tidak seperti ini. Iya, bayangannya dulu Ini kalau dulu bagus, ada pagar-pagarnya juga warna-warni, tidak seperti yang dulu gitu. Ini perkembangan yang luar biasa di KA Blitar ini. Iya, memang ini memang ajang, sebenarnya ajang buat kita, memang kita lagi itu Bu, meraih memang menuju WBK. Jadi sebelumnya memang lapas ini kan memang tempatnya emang seperti ini kan tadi mengatakan. Tapi memang ketika diolah seperti ini dan anak-anak juga lebih nyaman tentunya, karena anak-anak itu walaupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tapi mereka juga punya hak yang harus dipenuhi. Pertama adalah hak belajar. Jadi mereka di sini dibuat untuk senyaman mungkin, karena memang juga buat masa depan mereka dan mereka juga bisa melanjutkan masa depan yang lebih baik. Kalau untuk guru ibu kan notabene guru BK, membimbing, konseling juga secara psikisnya juga ya. Kalau pesan untuk anak-anak yang di sini supaya mereka jadi lebih, oh aku bisa melanjutkan masa depan lebih baik, ibu. Ya, pesan untuk anak-anak yang ada di sini, tidak selamanya jalan yang kita lalui itu mulus. Kadang-kadang ada lubang yang kita kadang-kadang jatuh di situ, tapi jangan jatuh untuk kedua kalinya. Jadi tetap semangat, masa depan itu masih panjang, masa depan anak-anak di sini masih panjang. Tetap semangat belajar, jangan berhenti sampai di sini. Meskipun pernah jatuh ke lubang itu, segera bangkit dan lanjutkan hidup kita. Seandainya di depan ada lubang, bagaimana cara kita menghindarinya? Itu saja dari saya untuk anak-anak di sini. Iya, terima kasih Bu hari ini kunjungannya benar-benar semoga dapat bermanfaat juga buat kita semua dan harapan kita Ibu bisa berkunjung ketiga kalinya ya Bu ya, dengan Insya Allah. pastinya suasananya lebih bagus lagi ya Bu ya. Insya Allah nanti akan saya nyanyikan ke teman-teman yang ada di Sidoarjo. Barangkali ada yang berminat untuk berkunjung ke sini di sekolah-sekolah mungkin nggak tahu ya kalau itu anak osisnya langsung ya Iya, jadi siswanya siswanya. ya siswanya langsung. Jadi saat kita tahu kondisinya di lapangan itu seperti apa ya. Gitu. Ada lagi mungkin